Tuhan, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh diizinkan untuk merayakan Pentakosta dimanapun kami sedang, oh Tuhan, berada. Tuhan dapati setiap pribadi lepas pribadi, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan. Biarlah malam hari ini kami dalam perayaan Pentakosta ini kami diberkati oleh Tuhan lewat setiap bagian pemberitaan firman Allah. Hamba mohon Tuhan urapi dan singkapkan rahasia kebenaran, sehingga bagian kebenaran ini akan menolong dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun saudara hambamu sedang menyaksikan tayangan ini, Tuhan jangkau setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa dan sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah pada hari Pentakosta malam hari ini adalah, saudaraku, kita mau melaksanakan pesan Tuhan. Kita mau melaksanakan pesan Tuhan buat kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke sorga, saudaraku, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan itu terrealisasi pada hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid menerima kuasa. Dan ketika murid-murid menerima kuasa, mereka tidak lupa dengan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Pesan itu adalah menjadi saksi Tuhan. Karena itu saudaraku yang diberkati, ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus dan kemudian mereka mulai berbahasa lidah atau berbahasa-bahasa yang lain yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, mereka kemudian saudaraku di ayat yang ke-14 mengatakan Petrus bangkit berdiri dan kemudian mulai berkhotbah menyampaikan firman Allah, dan di sana terjadi pertobatan yang besar. Di sana terjadi saudaraku transformasi yang luar biasa, karena pada hari itu kurang lebih 3.000 orang diselamatkan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik bahwa pesan Pentakosta adalah pesan tentang kesaksian. Pesan Pentakosta adalah pesan pergi dan menjadi saksi. Jadi kalau kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, saudaraku yang diberkati, tetapi kita tidak menjadi saksi, maka ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena saudara, Alkitab berkata jelas, Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, ayat itu jelas, kalau kamu terima Roh Kudus, kuasa Allah ada atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi saudaraku, kalau kita terima Roh Tuhan, kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, tetapi kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan, maka sesungguhnya kita belum menggenapi nubuatan atau perkataan yang dikatakan dalam Kisah pasal 1 dan pasal yang kedua. Karena ciri dari Pentakosta adalah sekali lagi menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saluran berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang ada beberapa peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, tapi kita boleh lihat bahwa saudaraku, yang memberikan efek, yang memberikan dampak besar bukan ketika murid-murid berbahasa lidah. Karena waktu murid-murid berbahasa lidah, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang Yahudi dari segala tempat, di Asia, di Firgia, di Pamfilia, semua mereka cuman tercengang-cengang. Bahkan sampai kepada satu kesimpulan, mereka kemudian mengejek rasul-rasul itu yang sedang kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa-bahasa lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Bahkan dikatakan bahwa ini kan masih jam 9, kenapa kamu sudah mabok pagi-pagi, saudaraku? Efeknya hanya sampai di situ. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Petrus mulai bangkit dan kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi di hari Pentakosta itu, ketika saudara Petrus bangkit dan mulai menjelaskan kebenaran firman Allah, dia mulai menjadi saksi Tuhan. Maka Alkitab memberitahu kepada kita dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38, 39, orang-orang yang mendengarkan perkataan Petrus itu kemudian saudaraku terharu hatinya, dan kemudian mereka berkata, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Saudaraku yang diberkati, dan Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau mengalami pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus akan turun ke atasmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pesan penting di Pentakosta. Karena itu saya mau pesan buat kita semua, bahwa saudara anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, kalau kita belum menjadi saksi Tuhan, ada kepincangan di hari Pentakosta, ada sesuatu yang tidak beres dengan soal kepenuhan Roh Kudus. Karena orang yang kepenuhan Roh Kudus akan bergairah di dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya saya selalu ajak saudaraku yang diberkati, ketika saya mulai khotbah di awal, saya menyampaikan tema, dan sebelum kita berdoa, saya selalu menyampaikan pesan penting buat saudara untuk menjadi saluran berkat. Cukup dengan cara Anda klik tombol bagikan, itu sonde berat. Saudaraku yang diberkati, supaya apa? Maksudnya bukan supaya botong tenar, bukan supaya botong jadi orang yang dikenal, bukan, tetapi supaya kebenaran yang kami beritakan, firman Tuhan yang kami sampaikan, pendeta siapapun dia yang engkau mungkin sedang dengar khotbah-khotbahnya, saya ingin mewakili mereka untuk menyampaikan ini pesan penting, bahwa kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Itulah Pentakosta, itulah pencurahan Roh Kudus, itulah orang yang mengalami Roh Tuhan di dalam pribadinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupakan itu. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan diberkati ini, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, kita harus menjadi saksi Kristus. Saudaraku, menjadi saksi itu adalah bukan berarti bersaksi. Saudaraku yang diberkati, saya mau katakan, menjadi saksi itu bukan berarti bersaksi. Karena ada orang bersaksi tapi tidak menjadi saksi. Saudaraku yang diberkati, contoh, dia hanya bersaksi di gereja sah. Kalau pas lagu bilang bersaksi terus sampai Tuhan datang, dia maju dahulu bersaksi. Tetapi dalam hidupnya setiap hari dia tidak menjadi saksi. Saudaraku yang diberkati, hidupnya tidak menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi bukan hanya bisa bersaksi, tetapi memang menjadi bagian di dalam hidupnya. Saudara, saksi itu sudah menjadi makanannya. Makanya dikatakan dalam Kisah pasal yang pertama ayat 8, bukan kamu akan bersaksi, tetapi kamu akan menjadi saksi. Berarti profesi kita, selain saudara yang diberkati sebagai pedagang, selain saudara sebagai petani, selain saudara sebagai tukang ojek, selain saudara sebagai pedagang asongan, selain saudara sebagai pegawai negeri sipil, ASN, pejabat, usahawan, businessman, businesswoman, jangan lupa ada satu predikat yang Tuhan taruh atas pribadi saudara dan saya lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yaitu kita menjadi saksi Tuhan. Karena itu Bapak Mama Saudara, orang Kristen tidak hanya bisa menjadi saksi ketika dia bersaksi di gereja atau di persekutuan doa, tetapi saksi akan menjadi gaya hidupnya. Di mana saja dia akan menampilkan ciri kesaksian hidup orang Kristen itu akan menjadi bagian di dalam hidupnya. Itu yang saya mau tekankan pada malam hari ini, Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting yang saya mau tunjukkan dari apa yang Alkitab katakan tentang menjadi saksi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal penting yang pertama,
Orang yang menjadi saksi adalah orang-orang yang harus betul-betul mengetahui tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak sembarang orang, saudaraku yang diberkati. Orang-orang yang harus mengetahui tentang siapa Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus, kita mau bersaksi apa? Saudaraku yang diberkati, kesaksian apa yang kita mau nyatakan? Bukankah Paulus pernah berkata, saudaraku yang diberkati, biarlah Kristus itu menjadi nyata di dalam pribadi saudara dan saya. Biarlah Kristus itu menjadi nyata lewat sikap perbuatan kita. Kristus itu menjadi nyata lewat tingkah laku kita. Kristus itu menjadi nyata lewat tutur kata kita. Kristus itu dapat menjadi nyata lewat, saudaraku, seluruh gerak-gerik kehidupan kita. Kalau sekali lagi kita juga betul-betul mengetahui tentang siapa Tuhan Yesus. Jikalau kita mengetahui secara benar, secara baik tentang siapa Tuhan Yesus. Saya baca beberapa ayat. Orang-orang yang menjadi saksi adalah orang-orang yang mengetahui tentang siapa itu Tuhan Yesus. Contoh, Kisah pasal yang pertama ayat yang kedua. Sampai pada hari terakhir sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara lihat, ketika dikatakan dalam ayat 2 bahwa Dia berikan perintah, saudaraku, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Siapa rasul-rasul yang dipilihnya? Tentu Simon Petrus. Rasul-rasul yang dipilih Yohanes. Rasul-rasul yang dipilih, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adalah 12 rasul, terkecuali Yudas yang sudah mati bunuh diri. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang kesehariannya bersama dengan Tuhan Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mulai dari Yesus panggil mereka sampai Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri 40 hari, mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka betul-betul memahami, mereka betul-betul tahu, mereka betul-betul kenal tentang siapa Tuhan mereka. Itu terlihat jelas ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1. Mereka tidak ada yang membantah, mereka taat, mereka mau menantikan curahan Roh Tuhan itu. Ini sekali lagi membuktikan kepada kita bahwa, saudaraku yang diberkati, murid-murid tahu persis dan mereka mengerti tentang siapa Tuhan yang mereka sembah. Karena itu, saudaraku yang diberkati, ketika Petrus tampil berkhotbah di dalam Kisah Rasul pasal 2, dia tidak omong harba biru. Petrus tampil berkhotbah, saudaraku, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40. Saudaraku yang diberkati, dia uraikan ayat-ayat, dia menyatakan tentang kebenaran, dia omong segala hal yang, saudaraku, pernah dinubuatkan, saudaraku, pada zaman Nabi Yoel. Dia ungkapkan semua, saudaraku yang diberkati. Kenapa dia bisa tahu semuanya itu? Petrus mengerti karena memang dia mengetahui tentang apa yang Yesus ajarkan. Kurang lebih 3,5 tahun dia makan garam pengajaran bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia mampu menjadi saksi. Bahkan ketika memilih orang yang akan menggantikan Yudas Iskariot pun Alkitab berkata demikian, harus mereka yang, saudaraku, senantiasa berkumpul bersama. Lihat Kisah 1 ayat 21. Jadi seorang ditambahkan kepada kami, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan orang yang menjadi saksi akan menggantikan, saudaraku, posisi Yudas Iskariot adalah seorang yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat. Jadi betul-betul yang diangkat menggantikan Yudas juga sama persis orang-orang yang tahu inilah saksi Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu
Saya mau pesan, jangan malas dengar khotbah, jangan malas dengar pengajaran, jangan malas baca Alkitab, jangan malas datang gereja. Saudaraku yang diberkati, nah bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau model kehidupan kekristenan kita seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau baca Alkitab saja jarang-jarang? Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau gereja saja model ke kapal selam, sebentar muncul kemudian tenggelam? Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita seperti Kristen kristal, Kristen Natal, Natal baru nongol, setelah Natal selesai Anda kabur? Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau Kristen kita seperti Kristen tanpa pertobatan atau Kristen KTP? Impossible Anda bisa menjadi saksi, karena orang yang menjadi saksi adalah orang-orang yang mengenal, orang-orang yang dekat, orang-orang yang tahu, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang senantiasa ada bersama dengan Kristus. Itulah yang akan jadi saksi Tuhan. Bapak, mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ulang ini pernyataan, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang betul-betul ya punya pergaulan erat dengan Tuhan, baru kita bisa jadi saksi. Lihat ini ayat Kisah 10 ayat 39 dan ayat 41-42. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi menjadi saksi, saudaraku, ini seperti itu. Murid-murid, saudaraku, mereka sering sama-sama terus dengan Tuhan Allah. Makanya saya pesan sekali lagi malam hari ini, kenapa kita susah jadi saksi? Saya ulang, karena kita tidak punya pergaulan yang intim dengan Tuhan, karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya ulang, kita pun kekristenan, ini kekristenan tempelan-tempelan, makanya susah kita menjadi saksi. Tetapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang bertekun di dalam pengajaran, saudara menjadi orang Kristen yang cinta firman Allah, saudara menjadi orang Kristen yang suka terhadap Alkitab, saudara akan betul-betul bisa tampil menjadi saksi Tuhan. Dimanapun saudara akan mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman saudara, karena betul saudaraku, Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saya ulang, Anda tidak pernah hafal ayat-ayat, no problem, tetapi saudaraku, paling tidak itu kebenaran telah mendarah daging dalam hidup saudara dan saya. Itu akan terbukti dalam realita kehidupan saudara, bahwa saudara pelaku firman dan bukan pelaku firman. Saudara akan terlihat dalam hidup realita ini, jikalau benar itu kebenaran ada dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang tidak boleh kita lupakan. Jadi saksi itu mesti tekun, benar-benar punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu di hari Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saudaraku, dalam hari Pentakosta itu. Dan sekarang kita memperingati Roh Kudus itu adalah, kemarin saya sudah katakan, roh penolong. Dia guru yang mengajar kita. Jadi kita sudah punya parakletos, kita sudah punya penolong, kita sudah punya guru yang mengajar kita. Sekarang tinggal bagaimana kita buka hati supaya kepenuhan Roh Tuhan itu masuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara yang diberkati, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus tidak hanya satu kali. Kalau kita membaca di dalam suratan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, kata penuh Roh Kudus di sana ditulis dalam bentuk present imperatif. Saudaraku, yang namanya present imperatif itu berarti satu kata kerja imperatif, itu kata kerja, kata perintah yang dilakukan. Kata present itu secara terus menerus. Karena kalau ditulis dalam bentuk aorist atau bentuk past dalam bahasa Inggrisnya, maka saudaraku yang diberkati, itu berarti kata perintah itu atau kata kerja itu hanya bersifat, saudaraku, masa lampau atau satu kali dilakukan pada waktu yang lalu. Tetapi kalau ditulis dalam present itu berarti terus menerus. Jadi ketika kita penuh Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus tiap hari, terus menerus, maka kita harus tambah lebih dekat dengan Tuhan. Kita semakin lebih kenal Dia, kita semakin lebih intim dengan Dia, sehingga kita akan benar-benar mampu tampil menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah, ini kebenaran Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
menjadi saksi Tuhan. Kata saksi di sini ditulis dalam bahasa asli Alkitab, saudaraku, adalah martus. Martus itu sama saja dengan marturia atau martir, saudaraku. Minta maaf, martir. Martus, martir itu satu, saudaraku, kata yang sama, yang berarti seorang yang siap menghadapi resiko sampai kepada kematian. Jadi ada ketaatan, ada kesetiaan yang saudaraku tak tergoyahkan. Ada ketaatan, ada kesetiaan yang saudaraku tidak bisa luntur. Itulah yang namanya, saudaraku, martus. Dia begitu berani, dia begitu tak gentar, dia begitu, saudaraku, punya semangat juang, militan. Dia tidak takut dalam menghadapi apapun. Itu yang namanya martir. Jadi saudara diberkati, saksi Tuhan itu harus begitu. Ya, ada banyak orang bersaksi hebat, tetapi takut menghadapi situasi hidup, takut menghadapi, saudaraku, aniaya, takut menghadapi, saudaraku, banyak tantangan, tidak bisa. Orang yang menjadi saksi itu pasti diperhadapkan dengan yang namanya resiko-resiko, hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya baca beberapa ayat Kisah pasal 22 ayat 20, perhatikan. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan. Jadi Stefanus bersaksi, saksi Tuhan, saudara, sampai darahnya ditumpahkan. Berarti Stefanus juga mati, menjadi martir. Saudaraku, Wahyu 2 ayat 13. Saya baca penggalan kalimat ini. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh. Antipas dibunuh juga. Saudaraku, Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi saudara lihat, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian, bersaksi, menjadi saksi itu identik dengan resiko yang berat. Karena itu Bapak Mama Saudara, kalau kita mau jadi saksi supaya dipuji orang, disanjung-sanjung, ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya rasa kita keliru. Saudaraku, menjadi saksi itu tidak enak. Menjadi saksi itu, saudaraku yang diberkati, terkadang kita harus mengalami resiko-resiko yang besar. Menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran, itu terkadang tidak disambut dengan tepukan tangan. Menjadi saksi, saudaraku, untuk sebuah kebenaran yang sungguh, itu terkadang tidak disambut dengan sorak-sorai. Tetapi terkadang saudaraku harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Terkadang saudara dan saya diperhadapkan dengan resiko-resiko yang tidak enak. Terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang saudaraku merugikan hidup kita. Terkadang diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat saudara dan saya kehilangan perasaan, kehilangan harga diri, bahkan kita kehilangan nyawa oleh karena kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, itulah yang disebut dengan saksi. Karena itu saudara, murid-murid diberi pesan, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Karena di ayat yang ke-8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus itu memberikan kuasa keberanian. Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk ketaatan. Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk pantang menyerah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang memampukan. Karena itu tanpa kepenuhan Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan. Tidak mungkin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, pesan saya adalah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus secara terus-menerus. Dengan demikian hidup kekristenan kita tidak akan pernah pantang mundur. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan gampang, saudaraku, menjadi orang Kristen yang cengeng. Kita tidak akan gampang menjadi orang Kristen yang menyerah di tengah keadaan. Saudaraku, Anda akan menjadi Kristen yang militan, dan itu terbukti dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita temukan orang Kristen mula-mula, saya selalu katakan, mereka adalah orang-orang Kristen
Kristen yang militan. Mereka pantang menyerah sekalipun diperhadapkan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak enak. Mereka diperhadapkan di tengah-tengah situasi yang mencekam. Mereka diperhadapkan dengan penganiayaan lepas penganiayaan. Tetapi roh Tuhan yang telah dicurahkan di loteng Yerusalem itu telah menggerakkan, telah memberikan keberanian, telah memberikan saudaraku sesuatu dorongan yang membuat sehingga mereka tidak pernah mundur, sehingga membuat mereka terus maju, membuat mereka terus tak gentar untuk memberitakan tentang Injil Kristus, untuk menyatakan kebenaran di atas kebenaran, di atas setiap saudaraku hal-hal yang tidak berkenan. Mereka tidak kompromi, mereka tidak kong kali kong, mereka betul-betul lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itulah saksi Tuhan. Saudaraku, ya, ada orang yang saudaraku yang diberkati karena takut dipecat, dia tidak jadi saksi Tuhan. Ada orang yang saudaraku yang diberkati takut diceraikan, dia akhirnya saudaraku tidak jadi saksi Tuhan. Ada orang yang saudaraku yang diberkati takut saudaraku dikucilkan dari kelompoknya, karena itu saudaraku yang diberkati dia takut jadi saksi Tuhan. Saya mau pesan malam hari ini, dengar baik-baik. Saksi itu artinya martus, artinya martir, artinya rela mati demi Kristus, pantang menyerah. Ketaatan, kesetiaan harus menjadi komitmen dan prinsip kita apapun yang terjadi. Saudara, jangan lupa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada yang demi kepentingan pribadinya dia bilang botong sogok san apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oh Anda salah. Saudaraku yang diberkati, ada yang demi kepentingannya dia berani kompromi. Saudaraku, ya, su tahu itu salah, su tahu itu sonde baik. Saudara, su tahu itu adalah dosa, tapi dia tidak mau tahu. Dia tetap saja nyantai-nyantai. Saudaraku, dia pilih jalur aman daripada saudaraku yang diberkati nanti dia dianggap pengkhianat, dia dianggap sonde jadi kawan, dia dianggap orang yang saudaraku sok rohani, dia dianggap sok suci. Dia lebih pilih untuk kompromi. Saya mau sampaikan, saksi Tuhan bukan model kayak begitu. Saudaraku, saksi Tuhan adalah orang-orang yang militan. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sekali firman, tetap firman. Sekali Alkitab, tetap Alkitab. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu datangnya dari si jahat, iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadilah suami yang sungguh-sungguh adalah suami yang menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang diberkati, sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu-ibu rumah tangga yang menjadi saksi Tuhan. Sebagai apapun saudara, saya mau sampaikan malam hari ini, jadilah saksi Tuhan. Berdirilah di atas kebenaran sekalipun resikonya adalah tidak enak. Saudara, yang ketiga sekarang, terakhir, yang ketiga nih. Saudaraku, menjadi saksi Tuhan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana disebut saksiku. Yang namanya saksiku berarti dia tidak menonjolkan tentang dirinya, tetapi Yesus Kristus yang ditonjolkan. Menjadi saksi Tuhan adalah bukan menceritakan tentang kehebatan kita. Menjadi saksi Tuhan adalah bukan menceritakan tentang siapa kita. Menjadi saksi Tuhan adalah memprioritaskan tentang Tuhan. Omong tentang Tuhan, sampaikan tentang Tuhan. Apa yang saudara alami tentang Tuhan, itu yang Anda dan saya ceritakan. Tak usah ceritakan kau punya kelebihan, tidak usah ceritakan kau punya segala macam kekayaan, tak usah ceritakan. Saudara, kalau Anda mau ceritakan itu dengan tujuan adalah memperkenalkan Kristus, itu baik. Jikalau saudara menyaksikan sesuatu yang saudara alami untuk memperkenalkan, tujuannya adalah memperkenalkan Tuhan Yesus, bukan cari nama, bukan untuk ketenaran, bukan untuk saudaraku disanjung-sanjung, bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati, tetapi saudara ingin menyaksikannya karena Kristus yang harus ditinggikan, maka pesan saya, lakukan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pesan saya, lakukan itu. Dimanapun Anda dan saya pergi dan berada, jadilah saksi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini pesan dari Tuhan di hari Pentakosta itu. Dan murid-murid
ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka melakukannya. Dimanapun saudara pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming tayangan ini pada malam hari ini, mungkin Anda sudah ibadah tadi pagi lewat live streaming juga, atau dengan cara ibadah di rumah saudara, dengan keluarga, dengan menggunakan liturgi. Saudaraku yang diberkati, tidak mengurangi itu semua. Malam hari ini kembali kita diberkati, bahwa saudara dan saya, kita harus menjadi saksi Tuhan. Itu pesan Pentakosta yang tidak boleh kita lupakan. Jikalau tidak, maka kita masih jadi Kristen pincang. Ya, jalan kaki sebelah sonde lurus, kaki sebelah lurus. Saudara, kita mesti berdiri tegak sama, balance. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus baik, bahasa roh saudaraku baik, tetapi sekali lagi, kalau itu tidak diimbangi dengan saudaraku pemberitaan Injil, maka kita sedang melupakan satu esensi daripada kepenuhan Roh Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan ini kebenaran. Sekali lagi, jikalau saudara berkenan, tekan klik share atau bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara, untuk saudara pun dapat menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan, menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Mungkin itu di grup saudara, mungkin itu saudaraku di akun Facebook saudara, atau kepada teman-teman saudara. Lakukan itu, karena mereka pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, buat saudara yang punya pergumulan-pergumulan khusus, Anda boleh inbox kepada saya, saudaraku, atau messenger. Saya akan terus membantu Anda dalam doa. Saya percaya bukan saya yang melakukan mujizat, tapi Tuhan yang melakukan mujizat. Tapi saya adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya rindu mendoakan saudara yang sakit. Saya rindu mendoakan saudara yang berbeban berat. Saya rindu mendoakan saudara yang terikat dengan sejumlah persoalan. Mungkin Anda menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan saudaraku dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan siapapun. Dengar baik-baik, ada Tuhan yang luar biasa. Dia akan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Dan saya ingin berdoa buat saudara, dan percayalah, Tuhan kita, Allah kita yang ajaib, yang luar biasa itu akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa juga di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Allah. Bapa di sorga, malam hari ini hamba sudah berhenti berbicara atas namamu. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba tidak mampu mengenal setiap pribadi lepas pribadi mereka yang menyaksikan tayangan ini. Sudah beberapa minggu kami ada di dalam live streaming. Ada ribuan orang yang sudah menyaksikan. Hamba tidak kenal sebagian besar dari mereka, tetapi Tuhan telah pakai kami dipertemukan lewat media sosial ini. Hamba berdoa, biarlah Roh Tuhan itu memenuhi seluruh hidup kami, menguasai hidup kami. Roh Kudus yang sudah dicurahkan di loteng Yerusalem itu juga memenuhi seluruh hidup kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami boleh berjalan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam, kami semakin lebih intim dengan Tuhan, kami semakin lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi resiko apapun. Kami menjadi orang-orang Kristen yang militan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang terus berdampak, berpengaruh bagi orang-orang lain dengan menyatakan Kristus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sudah mengirim sejumlah beban-beban doa mereka lewat inbox messenger. Hamba berdoa buat setiap mereka. Hamba tidak mampu sebutkan mereka satu persatu Tuhan pada kesempatan malam hari ini, tetapi hamba percaya Tuhan sudah melihat, Tuhan tahu, Tuhan mengenal mereka. Dan hamba berdoa, mereka yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, kami berdoa buat istri-istri yang sedang menghadapi masalah tentang suaminya. Kami berdoa buat suami-suami yang menghadapi masalah dengan istrinya. Kami berdoa buat mereka yang sakit, sakit apapun itu, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah-rumah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa buat mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pertolongan. Tuhan Allah yang melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan, dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam Pentakosta. Kepenuhan Roh Kudus harus terus menjadi bagian hidup kita, sehingga kita terus menyatakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you all. Shalom.